Halo semua, pernahkah kalian merasa rumah terasa sumpek, suasana di dalam rumah tegang, atau bahkan mengalami kejadian aneh tanpa alasan yang jelas? Bisa jadi, penyebabnya ada di halaman depan rumah kalian. Ya, tanpa kita sadari, beberapa tanaman yang sering kita tanam justru bisa membawa dampak negatif, baik menurut kepercayaan maupun secara ilmiah. Mulai dari mengundang energi buruk, menyebabkan rezeki seret, hingga berpotensi merusak struktur rumah. Jadi, sebelum Anda memilih tanaman untuk halaman rumah, simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah tanam. Namun, sebelum kita ke inti video, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, karena banyak informasi yang mungkin belum kalian ketahui yang hanya ada di sini. Berikut, 5 tanaman yang sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Yang pertama ada pohon beringin, simbol mistis dan energi stagnan. Pohon beringin dikenal sebagai pohon yang megah dan kokoh. Namun di banyak budaya, pohon ini sering dikaitkan dengan dunia mistis. Kepercayaan masyarakat meyakini bahwa pohon beringin adalah tempat tinggal makhluk halus. Energinya yang besar dianggap dapat menarik entitas dari alam lain, yang membuat suasana rumah terasa berat dan sumpek. Secara ilmiah, pohon beringin memiliki akar yang tumbuh sangat besar dan menjalar jauh ke dalam tanah. Jika ditanam dekat rumah, akarnya bisa merusak fondasi bangunan, membuat lantai menjadi retak, dan mengganggu sistem drainase rumah. Pohon ini juga sering menjadi tempat berkembang biaknya serangga seperti rayap, yang bisa berbahaya bagi kayu dan struktur rumah Anda. Efek buruknya adalah, energi rumah terasa berat dan tidak nyaman. Fondasi rumah bisa rusak akibat akar besar. Berisiko menarik hewan atau serangga yang merugikan. Yang kedua adalah pohon ara, Ficus sp. Pohon ara atau pohon ficus sering ditemukan di taman-taman karena daunnya yang rimbun dan memberikan banyak keteduhan. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa pohon ini memiliki akar yang sangat agresif. Jika ditanam terlalu dekat dengan rumah, akarnya bisa menjalar jauh dan merusak fondasi bangunan, pipa saluran air, hingga trotoar di sekitar rumah. Dari segi kepercayaan Feng Shui, pohon ara dipercaya menyerap energi positif yang seharusnya mengalir ke dalam rumah. Akibatnya, rumah bisa terasa kurang harmonis dan kurang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, jika pohon ara tidak dirawat dengan baik, daunnya yang lebat bisa menjadi tempat berkembang biaknya serangga dan hewan kecil seperti tikus atau ular. Efek buruknya adalah, akar agresif dapat merusak lantai dan saluran air rumah, mengurangi energi positif yang masuk ke dalam rumah. Bisa menjadi sarang hewan liar atau serangga. Yang ketiga adalah pohon kapuk, randu. Pohon kapuk atau randu sering dianggap sebagai pohon yang memiliki aura mistis, terutama di Indonesia. Banyak cerita rakyat yang menghubungkan pohon ini dengan makhluk astral atau dunia gaib. Hal ini karena batangnya yang besar dan sering berlubang, yang diyakini menjadi tempat tinggal makhluk tak kasat mata. Selain dari sisi kepercayaan, pohon kapuk juga memiliki beberapa kelemahan dari segi praktis. Pohon ini bisa tumbuh hingga puluhan meter dengan cabang yang lebar, sehingga berpotensi membahayakan rumah jika tumbang saat angin kencang atau hujan deras. Selain itu, serat kapuk yang berterbangan bisa mengotori halaman rumah dan bahkan memicu alergi bagi penghuni rumah. Efek buruknya adalah, dikaitkan dengan aura mistis yang bisa mengganggu penghuni rumah, berisiko tumbang dan membahayakan rumah. Serat kapuk dapat menyebabkan gangguan pernapasan atau alergi. Selanjutnya ada pohon sukun, simbol kesulitan dalam hidup. Pohon sukun memang terkenal dengan buahnya yang lezat dan kaya manfaat. Namun, dalam beberapa budaya, pohon ini dikaitkan dengan kesulitan hidup dan rezeki yang seret. Konon, menanam pohon sukun di depan rumah bisa membuat penghuni rumah sering mengalami masalah ekonomi atau hidup dalam keadaan stagnan. Secara ilmiah, pohon sukun juga bisa tumbuh besar dengan akar yang kuat. Jika tidak ditanam dengan jarak yang cukup jauh dari bangunan, akarnya bisa merusak struktur tanah di sekitar rumah. Selain itu, daun dan buahnya yang sering berjatuhan dapat membuat halaman rumah cepat kotor dan mengundang serangga seperti semut dan kecoa. Efek buruknya adalah, mitos menyebutkan dapat membawa kesulitan finansial. Akar yang kuat bisa merusak struktur tanah di sekitar rumah. Daun dan buah yang jatuh dapat mengotori halaman dan mengundang serangga. Yang terakhir adalah kaktus dan tanaman berduri, simbol pertengkaran dan energi negatif. Tanaman berduri seperti kaktus memang terlihat menarik dan estetik, tetapi dalam Feng Shui, tanaman ini justru dianggap membawa energi negatif.
Duri pada kaktus melambangkan konflik, ketegangan, dan pertengkaran dalam rumah tangga. Jika ditanam di depan rumah, tanaman ini dipercaya dapat menghambat hubungan baik antar anggota keluarga. Selain dari segi kepercayaan, secara praktis, kaktus dan tanaman berduri lainnya bisa berbahaya jika tidak diletakkan dengan benar. Anak-anak atau hewan peliharaan bisa terluka jika terkena durinya. Selain itu, kaktus juga memiliki getah yang bisa menyebabkan iritasi kulit jika tidak sengaja tersentuh. Efek buruknya adalah bisa memicu konflik dalam keluarga menurut Feng Shui. Duri tajam berisiko melukai anak-anak dan hewan peliharaan. Getahnya bisa menyebabkan iritasi kulit. Nah, itu dia 5 tanaman yang sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Tentu saja semua ini kembali pada kepercayaan masing-masing. Jika Anda tetap ingin menanamnya, pastikan lokasinya strategis agar tidak mengganggu struktur rumah atau energi di sekitarnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah punya pengalaman dengan salah satu tanaman ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.